kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan kelas 2 tuh kayaknya saya baru pertama kali Zoom meeting ya kayaknya. Kalau untuk kelas 1 ini di sini ada beberapa orang juga. Kalau dari kelas 1 tuh kayaknya mereka tuh kebanyakan tuh kelas lanjutan. Jadi sebelumnya juga udah pernah ketemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Lintang Fitria Kurnia. Saya Ketua PKBM Aksi Kota Bandung. Hari ini akan menyampaikan persiapan sekolah yang nanti akan dimulai di bulan kurang lebih itu di bulan Mei ya berarti ya. April ya. Nah, coba kita lihat dulu ya. Ini untuk persiapan sekolah ya. Ini untuk persiapan sekolah. Slide pertamanya Pak. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau sekolah aksi itu punya 3 kelompok nih, 3 kelompok atau 3 kelas. Yang pertama tuh kelompok 1 atau kelas 1, itu diisinya itu berarti sama siswa kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Nah, ini untuk kelompok 1 atau kelas 1 itu, kelas akan dimulai pada tanggal 13 Mei 2023. Kenapa tanggal 13 Mei? Itu dikarenakan untuk liburan bulan puasa ini full sampai nanti Lebaran tiba, seperti itu. Jadi setelah Lebaran, 2 minggu setelah itu baru kita masuk lagi di tanggal 13 Mei. Nah, biar kakak-kakaknya tuh nggak bingung, loh kok seminggu ini nggak ada pembelajaran? Atau sudah sebulan tidak ada pembelajaran, kenapa nih? Seperti itu. Nah, biar tersampaikan, biar terjelaskan bahwa kita akan masuk itu sekitar tanggal 13 Mei. Jadi, untuk sekolah aksi itu sendiri, dari mulai awal puasa sampai minggu sekarang, kita sedang sibuk mempersiapkan atau sedang melaksanakan ujian akhir sekolah yang namanya ujian akhir assessment untuk kelas akhir. Jadi kelas 9, kelas 12, kelas 6 itu sedang melaksanakan ujian assessment. Maka dari itu semua tutor, semua tim kami sedang mempersiapkan atau menyibukkan diri dengan pelaksanaan kegiatan ujian seperti itu. Jadi untuk kelas bawah sama halnya seperti sekolah formal, bahwa kalau jika kelas akhir yang sedang mengadakan ujian, untuk kelas bawahnya itu berarti libur dulu. Jadi sudah jelas ya, kalau untuk kelas 1 itu nanti pembelajarannya tanggal 13 Mei. Nah, untuk acara selanjutnya, nah ini dia. Untuk acara selanjutnya, setelah kita masuk nanti tanggal 13 Mei, nanti di bulan Juni itu akan ada verifikasi data. Verifikasi data itu berbentuk, kalian nanti mempersiapkan berarti kayak semacam akte kelahiran, kartu keluarga, atau ijazah terakhir. Itu fungsinya agar nama yang akan dicantumkan di ijazah nanti, nama yang akan dicantumkan di ijazah, kemudian kalian lulus tahun berapa, itu terverifikasi. Itu harusnya tuh lulus tuh tahun berapa sih, gitu. Jangan sampai nanti posisi kalian kelas 1 seharusnya ujiannya itu 2 tahun lagi loh, bukan 3 tahun lagi. Nah, seperti itu. Itu fungsinya untuk verifikasi data. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk kelas 1, nanti bulan Julinya itu resmi sebagai siswa kelas 2, jadi naik ke kelas. Setelah verifikasi data selesai, nanti akan ada kenaikan kelas itu di bulan Juli. Nah, di saat bulan Juli itu baru kalian akan resmi sebagai siswa kelas 2, kayak gitu. Nah, ini untuk kelas 1. Sebenarnya untuk tahap 1 dan tahap 2 di kelas 2 atau di kelompok 2 itu sama saja. Hanya membedakannya kalau untuk di tahap 3 kelas 2, di slide selanjutnya Pak. Nah, ini untuk yang pembedanya, untuk yang ada di kelompok 2 sekarang, atau yang posisinya kelas 2 sekarang, untuk bulan Juli itu resmi sebagai siswa kelas akhir. Kayak gitu. Jadi, nanti itu di bulan Juli itu, untuk yang posisinya sekarang kelas 8, kelas 5, kelas 11, bulan Juli itu di tahun ini kalian sudah masuk ke
kelas akhir gitu. Kalau namanya kelas akhir, berarti kalian nanti akan ada persiapan untuk ujian akhir kayak gitu. Kenapa saya tidak bilang ujian nasional? Karena ujian nasional secara resmi oleh pemerintah itu sudah dihapuskan ya, sudah dihapuskan, kemudian diganti dengan UPK, UPK yang dihapuskan. Nah, nanti jadi kita akan melaksanakannya ujian asesmen untuk kelas akhir seperti itu. Kemudian gimana nih selanjutnya kalau untuk kelas dari kelas 1 sampai kelas 2 tuh sebenarnya nggak ada masalah, berarti hanya kenaikan kelas saja. Nah, untuk yang dari kelas 2 ke kelompok 3 atau yang disebut dengan kelas 3 atau kelas akhir, ini ada hal-hal yang harus kami sampaikan agar kalian nanti mempersiapkan. Jadi jangan sampai nanti saya kelas 3 nih di bulan Juli, apa aja sih yang harus saya sampaikan atau apa aja sih yang harus saya persiapkan untuk sekolah. Nah, ini yang harus dipersiapkan untuk masuk ke kelas 3 atau di kelompok 3. Kenapa sama saya tadi kelompok 1, kelompok 2? Karena di grup WhatsApp kalian itu masih bergabung paket A, paket B, paket C. Namun apabila nanti kalian masuk ke kelompok 3 atau ke kelas 3, itu sudah dipisahkan ya antara paket AB dengan paket C karena nanti pun pelajarannya pun berbeda. Kalau untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu pembelajarannya atau pelajarannya masih sama, berkisar IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Karena kita memberikan materinya materi dasar atau materi umum, seperti itu. Nah, ini gimana nih yang sudah masuk ke kelompok 3 nanti di bulan Juli? Nah, untuk di bulan Juli itu, ada beberapa yang harus kalian persiapkan, seperti ini. Yang pertama, di bulan Juli itu dipersiapkan untuk membeli buku modul. Kok harus beli buku modul sih Bu? Gitu. Kan nggak mungkin juga nih kan kita posisinya sekarang atau statusnya kan sebagai pelajar nih. Kalau sebagai pelajar berarti harus mempunyai buku pegangan untuk persiapan ujian nasional atau ujian asesmen akhir sekolah seperti itu. Buku modul itu jadi nanti isinya rangkuman dari soal-soal yang akan keluar di asesmen di bulan Maret atau April seperti itu. Nah, itu tentang buku modul ya. Buku modul itu jadi nanti persiapannya di bulan Juli. Kalau untuk kelas 1 yang naik ke kelas 2, itu sih saya rasa nggak usah beli buku persiapan untuk ujian asesmen karena pembelajarannya masih panjang ya, sekitar 2 tahun lagi. Tapi kalau misalnya sekarang kelas 2, di bulan Juli itu sudah kelas 3, berarti kalian harus mempersiapkan buku-buku yang bisa menunjang kalian untuk proses ujian. Kalau di kita tuh buku modul itu cukup 1 buku aja. Modul itu isinya tuh semua pelajaran ada di situ. Kayak gitu. Jadi kalian bisa membaca sendiri kalau misalnya nggak masuk. Kemudian bisa jadi bahan yang akan ditanyakan kepada guru-guru kita di saat mereka mengajarkan di jam pembelajaran, seperti itu. Nah, seperti itu ya kalau untuk pembelian modul di bulan Juli seperti itu. Nah, nanti untuk yang nomor 2, ini ada persiapan ujian asesmen. Asesmen itu yang sudah tadi saya jelaskan bahwa asesmen itu sebagai pengganti ujian nasional, sebagai pengganti juga ujian kesetaraan, pendidikan kesetaraan. Nah, ujian asesmen itu tapi tidak kalah penting dengan ujian nasional yang selama ini sudah dijalankan ya. Jadi untuk bulan Maret di tahun depan itu untuk paket C, lalu untuk paket A dan B-nya itu sekitar di bulan April kayak gitu. Jadi seperti ini posisinya. Kakak tingkat kita juga untuk paket A dan paket B hari ini tuh hari terakhir di bulan April itu untuk ujian asesmen kayak gitu. Nanti ujiannya kalau untuk paket C biasanya dibagi sesi pagi dan malam. Tapi kalau misalnya untuk paket A dan paket B itu biasanya hanya dilaksanakan pada pagi hari. Nah, jika seperti itu berarti kalian harus siap-siap cuti dan lain sebagainya ya, karena posisinya itu hanya 2 hari saja kayak gitu. Untuk siswa Bandung, kemudian Kabupaten Bandung, Cimahi, daerah-daerah yang memang radius dekat dengan Bandung atau misalnya masih di daerah Jawa Barat,
saya harapkan sih kalau untuk ujian asesmen itu wajib datang ke lembaga. Kalau untuk yang memang siswa yang domisilinya di luar kota, itu nanti pelaksanaan ujian asesmennya akan dilaksanakan secara online seperti ini, Zoom meeting, on cam, kemudian nanti ada soal yang diberikan oleh tim panitia selama ujian asesmen kayak gitu ya. Jadi sekarang mulai dari saat ini kita menyebutnya tidak lagi ujian nasional ya, karena kalau ujian nasional itu sesuai dengan ketetapan oleh Kemendikbud bahwa ujian nasional itu dihapuskan. Kalau ujian nasional itu nanti hubungannya dengan SKHUN. Jadi kalian dapat 2 ijazah ya, akan dapat 2 ijazah, yaitu yang pertama ijazah resmi paket C misalnya kayak gitu, yang keduanya itu SKHUN atau nilai-nilai. Nah, karena ujian nasionalnya itu dihapuskan, baik itu untuk pendidikan formal maupun non formal. Jadi kalau sekarang ijazahnya itu hanya satu, jadi cuma ijazah doang. Di tampak depannya ijazah setara SD, setara SMP, atau setara SMA. Nah di belakangnya itu tapi tetap ada nilai, untuk nilai-nilai itu diperoleh dari ujian yang assessment dan nilai-nilai seperti nilai-nilai tugas dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Nah sekarang yang ketiga ini untuk masalah uji kesetaraan. Nah, uji kesetaraan ini sebenarnya belum ada Permendikbudnya sih sebenarnya ya, tapi disiapkan saja dulu barangkali memang misalnya siswa luar kota atau misalnya siswa luar negeri mau mengikuti uji kesetaraan. Uji kesetaraan ini memang kalau untuk saat ini sih hanya pilihan. Ada yang bisa diikuti ataupun tidak bisa mengikuti juga nggak masalah sih. Cuman takutnya misalnya tahun depan itu kebijakan dari pemerintahnya takutnya berbeda dengan kebijakan di tahun ini. Kalau uji kesetaraan di tahun ini bisa menjadi pilihan, boleh ikut, boleh tidak. Takutnya nanti di tahun depan yang namanya uji kesetaraan itu wajib, jadi kalian harus siap-siap juga kalau uji kesetaraan itu berarti yang memang harus ke tempat atau harus ke sekolah kayak gitu. Nah ini biasanya itu berarti sekitar 2 harian. Itu pun uji kesetaraan itu untuk materinya tidak sama dengan ujian assessment. Kalau ujian assessment itu IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau misalnya uji kesetaraan itu hanya menguji kemampuan bahasa dan atau yang dinamakan literasi dan numerasi atau kemampuan matematika saja seperti itu. Namun untuk uji kesetaraan ini tidak dititik beratkan ya, tidak dulu dijadikan kewajiban untuk siswa didik seperti itu. Nah kemudian nanti tahap selanjutnya apa sih setelah kita naik ke kelas 3, kemudian nanti persiapan untuk ujian assessment, kemudian setelah itu kelulusan 1 bulan setelah melaksanakan ujian assessment, kemudian nanti untuk penerimaan ijazahnya kapan nih? Seperti itu. Nah untuk bulan Juli, jadi tidak langsung yang kalian ujian assessmentnya di bulan April. Kemudian beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian kalian mendapatkan ijazah dari kami. Tentu tidak seperti itu karena memang ada prosesnya ataupun ada regulasi yang harus kami tempuh dalam pelaksanaan penerimaan ijazah. Nah kalau untuk penerimaan ijazah, bulan Juli itu penerimaan ijazah itu nanti akan ada proses wisuda seperti itu, proses wisuda, kemudian menggunakan kemeja atau misalnya baju angkatan sekolah aksi seperti itu. Nah itu untuk proses penerimaan ijazah. Proses penerimaan ijazahnya nanti seperti apa? Seperti yang sudah saya sampaikan, untuk persiapannya itu hampir sama dengan ujian assessment. Jadi kalau untuk wilayah Bandung, di luar Jawa Barat sih sebenarnya itu bisa menggunakan ekspedisi ya. Tapi kalau misalnya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, saya wajibkan ke sekolah karena sebenarnya itu lebih aman kalau misalnya diserahkan atau misalnya kalian mengambil sendiri ke sekolah untuk ijazah tersebut seperti itu.
Sudah ya, seperti itu. Kalian juga ada yang mau ditanyakan, silahkan dibuka mikrofonnya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Atau sudah paham dengan yang harus kalian lakukan berarti ya setelah ini? Untuk yang di luar negeri bagaimana, Bu? Kalau untuk yang di luar negeri, untuk ujiannya itu sama, Kak. Untuk ujiannya sama menggunakan online, sama halnya dengan siswa yang ada di Surabaya atau misalnya siswa yang ada di Kalimantan. Untuk ujiannya tetap menggunakan online. Untuk penyerahan ijazahnya, untuk penyerahan ijazahnya berarti menggunakan ekspedisi. Bu, kata-katanya mau Bu, maaf ikut. Ya, gimana Kak? Tadi yang pembahasannya Gimana? Ada yang mau ditanyakan kalau saya ke slide selanjutnya? tadi yang mau Lanjutin aja, Bu. Lanjutin aja, oke. Satu slide lagi ya, nanggung ya. Nah, oke. Nah, tunggu sebentar ya. Baik, untuk selanjutnya kita ke alur keuangan. Nah, ini yang selalu menjadikan pertanyaan oleh kalian. Bentar. Baik. Untuk alur keuangan, baik untuk kelas 1 maupun kelas 2, alurnya seperti ini. Nah, untuk alur keuangan, seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh tim marketing kami sebelum kakak masuk ke sekolah akti, bahwa yang namanya alur keuangan itu ada biaya pendaftaran dan biaya pendidikan. Nah, kalau untuk biaya pendaftaran itu sendiri, jadi sebelum masuk ke grup sekolah itu biasanya biaya pendaftaran dulu, kemudian baru masuk ke grup sekolah. Nah, apabila misalnya ada toleransi dari kebijakan sekolah, misalnya, masuk grup aja dulu, nanti misalnya untuk biaya pendaftaran bisa dilakukan 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Nah, itu biasanya kebijakan tersebut kami berikan ke tim marketing kita. Namun untuk maksimal 1 bulan sesudah masuk ke grup. Jadi di saat kita sudah belajar, ini udah 1 bulan nih, misalnya saya daftar di bulan April, berarti nanti bulan Mei sekitar tanggal 10 itu wajib untuk memberikan biaya pendaftaran seperti itu. Nah, kemudian ini yang dinamakan setelah biaya pendaftaran itu masuk, biaya pendaftaran itu 500.000 ya. Nah, untuk biaya pendidikan antara kelas 1 dan kelas 2 itu memang berbeda. Adapun misalnya, kok saya kelas 2 tapi saya sama teman saya berbeda. Nah, itu karena tergantung sesi atau tergantung kalian pas mendaftarkan itu pas sesi berapa sih, misalnya gelombang 1. Nah, kalau gelombang 1 kan biasanya itu sama kita ada beberapa diskon nih. Oh, kok gelombang 1 ternyata angsurannya 2,5 sih, kok saya malahan 300.000 kayak gitu. Nah, antara teman satu dan teman lainnya memang pasti berbeda karena kita mengikuti sistem gelombang. Jadi ada yang misalnya angsurannya berapa per bulan? Oh, saya angsurannya 2,5, kalau saya 300 gitu. Jadi tergantung untuk gelombang. Untuk biaya pendidikan ini sendiri, ini disebut juga dengan angsuran biaya pendidikan ya, atau SPP bulanan. Jadi yang kemarin masih bingung,
kok saya waktu sama marketingnya dibilangnya angsuran biaya pendidikannya 300.000 ya per bulan. Nah, ternyata pas ada penagihan dari bagian admin keuangan, Kak maaf SPP bulan Maret kok belum masuk ya, kayak gitu. Kan jadi bingung tuh loh, angsuran tuh sama nggak ya kayak SPP, jangan-jangan angsurannya 300.000, SPP-nya beda lagi, kayak gitu. Nah, saya jelaskan bahwa yang namanya angsuran dan SPP bulanan itu sama, jadi hanya berbeda kata aja. Angsuran pertama 300.000, angsuran kedua 300.000. Nah kan kita bingung tuh, kadang-kadang ini aku angsuran keberapa ya? Atau angsuran keempat atau angsuran kelima? Makanya kata-kata lainnya itu selain angsuran ke-1, angsuran kedua, angsuran kelima, makanya kita menggunakan SPP bulan Maret. Bisa, oh sekarang SPP bulan April, oh kemarin berarti SPP bulan Maret. Jadi yang namanya angsuran biaya pendidikan itu sama dengan SPP bulanan kayak gitu. Nah, yang namanya SPP bulanan itu seperti yang sudah diakadkan di awal di saat masuk ke sekolah aktif, bahwa hal tersebut wajib dilakukan. Hal tersebut wajib dilakukan setiap tanggal 10. Jadi setiap tanggal 10 itu kalian wajib melaksanakan angsuran bulanan. Itu tanggal 10 itu batas akhir ya, karena tagihan di IDN itu biasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sudah bisa dilaksanakan pembayaran kayak gitu. Nah, untuk pelaksanaan pembayaran, nanti saya akan jelaskan secara teknis. Itu berarti nanti dilaksanakannya itu setiap tanggal 10 ya. Setiap tanggal 10, kalian nanti bisa mendownload IDN. Nah, kalau untuk siswa luar negeri dan siswa yang memiliki handphone iPhone memang tidak ada fasilitas download IDN. Namun, untuk keamanan pembayaran kalian tetap akan kami jamin karena setiap melakukan transaksi atau pembayaran tetap tercatat di aplikasi kita kayak gitu. Makanya kalau misalnya setiap sudah pembayaran itu harus melapor ke administrasi keuangan. Kenapa sih harus melapor ke administrasi keuangan? Kok jadi ribet? Padahal saya udah masukin uang misalnya ke sekolah melalui transfer, kemudian saya harus melakukan pelaporan ke administrasi keuangan. Nah itu biar sinkron Kak. Jadi nanti administrasi keuangan juga memberikan Kakak kwitansi resmi. Jadi kwitansi itu ada double, kwitansi yang masuk ke IDN Kakak sama kwitansi resmi yang berupa fisik. Jadi berupa fisik itu nanti administrasi keuangan itu akan mencatat Kakak udah setor berapa, nomor faktur atau nomor kwitansinya juga berapa, seperti itu. Makanya untuk saling kontrol, biar semuanya sama, biar itu sejalan, makanya setiap melakukan pembayaran apa-apa tetap harus lapor ke administrasi keuangan. Saya rasa tidak ribet karena prosesnya kalian hanya mencet admin itu hanya sebulan sekali kan, enggak yang harus ngecek seminggu sekali atau ngecek tiap hari kan enggak. Jadi tiap kali pembayaran ke Indomaret fotoin ke admin bahwa saya sudah membayar kayak gitu. Jadi kami harapkan kalau untuk mekanisme pembayaran SPP itu saya harapkan memang wajib untuk menggunakan virtual account berupa transfer ke bank atau melakukan pembayaran via Indomaret dan Alfamart kayak gitu ya. Nah teknisnya gimana Bu? Sering terjadi pertanyaan Bu, saya kayaknya untuk SPP atau angsuran saya terakhir aja deh di saat saya mau ujian nasional. Tidak bisa seperti itu karena dari bagian administrasi itu selalu melakukan verifikasi per 3 bulan sekali. Jadi untuk siswa yang misalnya tidak membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut itu dianggap oleh kami mengundurkan diri karena tidak ada transaksi apapun kayak gitu. Jadi untuk menghindari penumpukan nama-nama siswa atau misalnya ternyata siswa kita 400 orang, ternyata yang aktifnya itu hanya 350 orang kayak gitu, yang 50 orangnya kan jadi bisa kami cut dari awal kayak gitu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Nah itu kalau untuk alur keuangan ya, kalau untuk alur keuangannya seperti itu.
Sepertinya sih kalau untuk slide-slide-nya dari mulai persiapan pembelajaran, nanti untuk kegiatan assessment, ujian kesetaraan dan alur keuangan, kalau dari saya sih sebenarnya sih cukup. Saya buka tanya jawab aja ya. Silahkan. Ada yang mau tanyakan? Dibuka aja mikrofonnya atau melambaikan tangan dulu. Halo Bu, maaf. Tadi yang pembahasan Iya. pertama apa ya? Ketinggalan soalnya. Oh, ketinggalan ya untuk persiapan pembelajaran ya. Nah, untuk persiapan pembelajaran, jadi nanti kita mulai pembelajaran itu di tanggal 12 Mei. Coba di slide-nya Pak, bisa ditampilkan. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk kelas 1 dan kelas 2 seperti ini. Kelas 1 dan kelas 2 sebenarnya serentak sih pembelajarannya itu dimulai pada tanggal 13 Mei. 13 Mei 2023. Takutnya nanti ada yang bertanya, kok aku nggak belajar-belajar sih, udah masuk, udah daftar, cuman kok nggak belajar-belajar. Nah, untuk pembelajaran itu dimulai tanggal 13 Mei ya, berarti 2 minggu setelah Lebaran kayak gitu. Setelah Lebaran kemudian nanti verifikasi, kemudian nanti bulan Juli itu berarti ada kenaikan kelas seperti itu Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan selain itu? Bu, saya Bu. Boleh. Sebutkan nama sama kelasnya ya, biar ibunya hafal. Saya kelas 2, saya Putin. Ya. Gimana Kak? Ujian kenaikan. Ujian kenaikan ya? Ujian kenaikan kelas di bulan Juli. Oke. Tadi berisik ya. Kalau saya tangkap sih kayaknya nanyain tentang ujian kenaikan ya. Nah, kalau untuk ujian kenaikan, itu dilaksanakan nanti di bulan Juni sebenarnya, karena kalian bulan Juni itu harus sudah naik kelas. Jadi untuk ujian akhir semester itu akan dilaksanakan di bulan Juni kenaikan kelas. Nah itu kalau untuk soal-soalnya sama halnya dengan ujian sebelumnya, itu menggunakan Google Form. Jadi untuk siswa luar kota maupun untuk siswa luar negeri itu bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Sebenarnya tanggalnya sih udah ditentukan, jadi memang kalau kapan sajanya sih nggak bisa kapan aja. Misalnya yang lain udah ujian, kakaknya belum. Jadi kalau untuk tanggal nanti sama kita diberitahukan misalnya pelaksanaan ujiannya akan 4 hari, berarti 4 hari itu kalian harus mengerjakan soal, dibuka jam 8, nanti beres misalnya jam 24.00 misalnya, berarti kalian harus mengerjakan di tanggal dan jam tersebut kayak gitu. Ada lagi? Oke. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan yang lain? Bu, mau nanya Bu. Kalau untuk paket B harus beli buku modul lagi nggak? Kalau untuk kelas 1 sih kalau masih yang siswa lanjutan kelas 2 sih nggak usah sih Teh. Sebenarnya sih bukunya dalamannya juga beda sih antara buku yang Teteh beli waktu kelas akhir sama yang nanti buku yang kelas 3 di tahun 2024 itu beda sih sebenarnya. Cuman kalau untuk kelas 1 mah nggak usah dulu beli buku. Kalau yang untuk beli buku sih yang siswa yang mau naik ke kelas 3 di bulan Juli aja. Kayak gitu. Bu, Siap. ya boleh Teh. Segini bukan sih? Nah itu, ya kalau itu buku yang terbaru. Kakak udah beli ya? Iya. Apa-apa sih, lebih cepat juga lebih bagus. Nah itu kurikulumnya kurikulum merdeka. Nah kalau yang tadi Teh Nurwati, itu kurikulumnya masih kurikulum K13. Jadi disesuaikan dengan kementerian ya. Biasanya kan kalau dari kementerian gitu. Untuk tahun pelajaran sekarang kurikulum K13 sudah tidak dipakai, diganti dengan kurikulum merdeka. Nah, otomatis di dalamnya juga pasti berbeda.
Jadi kalau Teh Nurwati itu yang kelas 1 tidak usah dulu membeli buku, nanti aja pas sudah kelas akhir. Nah, kalau untuk kakak-kakak yang sudah bergabung di kelompok 2 atau misalnya yang udah kelas 2, memang harus beli modul itu karena di dalamnya itu kumpulan soal semua kan ya Kak ya? Kumpulan soal, pembahasan soal di dalamnya. Jadi kalaupun misalnya, oh saya berhalangan hadir nih, tapi gurunya tadi membahas soal nomor 1 sampai nomor 3 misalnya, udah bisa baca sendiri kok, kayak gitu ya. Kayak gitu. Ada lagi yang ya Bu ya di sana. Nah, itu di modul itu kisi-kisi betul Pak Yadi. Jadi di dalamnya itu berupa kisi-kisi soal. Jadi kalian nggak usah bingung, aduh nanti kayak gimana ya bentuk soalnya. Nah, seperti itu di dalam buku modul itu memang ada kisi-kisi. Jadi kisi-kisi kalian itu nggak usah bingung, aduh nanti ujian tuh kayak gimana sih bentuk soalnya. Jadi dalam modul itu sudah tersedia gitu. Seperti itu loh bentuk soalnya kayak gitu. Ya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan tentang pembelajaran? Waktu itu ada usulan ya, kalau untuk pembelajaran itu, Bu pengen pakai tanggal dong, soalnya bingung sekarang belajar apa, kayak gitu ya. Nah, untuk bulan Mei sampai nanti bulan Juni, itu memang nggak pakai, nanti dipakein tanggal, misalnya tanggal segini sama tanggal segini. Tapi kayaknya kalau untuk efektif di bulan Mei itu di awal pembelajaran itu sudah tidak ada lagi. Kalau waktu kemarin kan mungkin kalian masih bingung ya. Minggu ini belajar IPA, minggu besoknya belajar IPS, minggu besoknya lagi misalnya belajar matematika misalnya. Nah, kalau untuk dari bulan Mei itu semua pelajaran udah kita turunkan, udah semuanya diberikan gitu. Kalau kemarin-kemarin masih ada minggu ini IPS, minggu besoknya IPA. Kalau misalnya untuk bulan Mei itu berarti yang namanya IPA dan IPS itu atau matematika semua pelajaran yang akan diingatkan kalian ketemu setiap minggu kayak gitu. Kalau untuk awal-awal semester kayak kemarin tidak akan diturunkan semua karena nanti kalian takutnya kaget, ih banyak banget sih pelajaran di sekolah pusing kayak gitu. Makanya sama saya itu dikasih 3 pelajaran ya per minggunya. Tapi kalau misalnya untuk bulan Mei berarti minimal itu sudah 5 pelajaran yang kami berikan untuk kelas akhir kayak gitu. Kalau untuk kelas tengah yang kelas 1 naik ke kelas 2 sih sama saya tetap dikasih jeda 3 pelajaran kayak gitu bergonta-ganti ya, ganti-ganti IPA IPS. Tapi kalau untuk kakak-kakak yang sekarang posisinya kelas 2 bulan Juli kalian mau masuk ke tingkat akhir, tapi semua pelajaran sudah saya kasih. Jadi sudah tidak ada lagi IPA di minggu pertama, IPS di minggu kedua, kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jihad, ada yang mau ditanyakan? Iya, Maaf Bu, mau nanya. Itu Boleh. untuk buku wajib dibeli ya? Kalau untuk buku sebenarnya sih antara wajib dan enggak ya, harusnya sih wajib sih. Kalau kalian penasaran, pasti penasaran sih ngeliat soal buku itu sebenarnya itu acuan untuk ujian assessment. Itu tuh di dalam itu udah ada kisi-kisi nih, udah ada kisi-kisi. Oh nanti assessment itu soal itu akan seperti ini gitu. Kalau misalnya nggak ada buku, nanti nggak ada panduan dong. Bukunya kan kita kirim nih ke rumah. Jadi kakak kalaupun misalnya tidak ikut pembelajaran atau tertinggal materi pun bisa baca-baca di rumah kayak gitu. Kalau saya sarankan sih, kalau sekolah sarankan sih mendingan beli kayak gitu karena status pelajar kalau cuma 1 buku masih kayaknya nggak masalah deh Kak, maksudnya lebih justru akan membantu proses pembelajaran juga karena nanti si guru-gurunya pun akan membahas materi-materi itu dari modul tersebut kayak gitu. Kalau untuk modul ya, untuk buku kayak gitu Kak. maaf Bu, Iya. kalau misalkan modul untuk luar negeri gimana? Kalau untuk modul luar negeri biasanya nanti dikirim itu berupa PDF Pak. Kalau seandainya misalnya antara ongkirnya itu masih bisa terjangkau sih biasanya kita kirimkannya berupa buku biasa kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya seandainya kayaknya saya berat nih untuk ongkir ke luar negeri, biasanya nanti aktif punya solusi lain, biasanya dikasih PDF kayak gitu kita. Untuk sementara beberapa bulan ini mungkin bisa dikasih PDF ke saya.
ibaratnya kan. Mhm. Tapi kan nanti kemungkinan akan cuti dulu. Nah, jadi Mhm. mungkin aku bisa beli dulu apa gimana? Apa harus PDF aja? Eh, PDF, kalau misalnya mau langsung, sebenarnya sih PDF itu bisa di print sih, kecuali kalau kita tuh kerjanya misalnya kayak pelayaran gitu. Kalau beberapa anak-anak pelayaran memang mintanya tuh berupa PDF. Karena kalau di PDF, kalau di pelayaran itu cukup pegang handphone, kemudian di scroll apa aja yang akan menjadi bahan belajar gitu. Tapi kalau misalnya memang yang bukan di pelayaran dan kalau misalnya, oh ternyata kayaknya saya berupa fisik bukunya aja deh, untuk biaya ongkirnya juga masih terjangkau, itu sih nggak masalah Pak. Nanti aja di saat misalnya bulan Juli itu kita udah ready, baru pembelian. Kalau untuk sekarang sih saya nggak sarankan karena bulan Juli masih ada pembelajaran di sesi semester genap ya. Kalau untuk modul itu start awalnya itu nanti di semester ganjil di saat kita nanti mau masuk ke kelas 3. Kayak gitu. Jadi maksud saya begini Bu, maaf ya. Saya Iya. bulan Juli kan mau memulai untuk modul ibaratnya kan. Nah, bulan Iya. 8 itu kemungkinan aku ada di Indo. Nah, di bulan Juli itu apakah masuk PDF dulu ke saya atau nanti saya beli aja langsung gitu di bulan 8. Kayak gitu. Bulan Tapi 8 ceritanya udah pulang ya ke Indonesia ya. Kalau ya, saya saran ya, mendingan ya tapi itu cuma 1 bulan gitu loh. Ilmunya kembali. Kalau untuk 1 bulan, saya sarankan nanti materinya minta aja ke gurunya. Nanti tiap guru menjelaskan materi pelajaran, boleh minta materi ke gurunya. Biasanya berupa PowerPoint sih, kalau hasil pembelajaran. Misalkan hari Jumat nih pembelajaran matematika, setelah belajar matematika kalian boleh minta materinya via PowerPoint. Seperti itu. Jadi untuk sementara mah materi aja, minta materi dulu aja. Materi yang sudah disampaikan oleh tutor. Kalau modul mendingan saya sarankan pas udah ada di Indonesia aja. Oh, berarti nggak usah kirim PDF dulu. Terus Iya, nggak saya usah. beli modul di Indo aja gitu. Iya, soalnya ada PDF juga nanti bentuknya modul sama aja. Iya. Mendingan gitu aja sih. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Maaf Pak, ini kalau yang barusan mulai di paket B itu selesainya di tahun berapa dia? Kalau paket B kelas berapa? Baru kelas 1. Kalau kelas 1 berarti 2025. 2024 kelas 2 ujian nasional nanti udah kelas 3. Kalau sekarang baru kelas 1 2025. Kalau kelas 2 Pak? Kalau kelas 2 tahun depan. 2024 ya? Iya, 2024. Oh, berarti kelas 2 kelas 2. Iya. Ada lagi mau tanyakan? Itu gitu Pak. Oke, cukup. Dari marketing ada yang mau disampaikan, Ayadi? Maaf dari keputus ya. Oke, udah lagi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Paling untuk pemisahan untuk grup ya. Paling. Oh iya, kalau untuk pemisahan grup nanti ya sesudah kenaikan kelas. Sesudah kenaikan kelas, insya Allah nanti sama kami akan dipisah kelasnya. Seperti itu. Jadi nggak bercampur lagi antara paket A, B, dan C. Untuk siswa dalam kota dan luar kota juga dipisah juga ya? Iya, sama nanti juga ada pemisahan untuk siswa luar kota ya. Biar kami nanti bisa ngerekap ijazah siapa saja, data siapa saja yang akan dikirim seperti itu. Oh, nanti saat kenaikan kelas 3 baru dipisahkan ya Pak? Iya. Ada lagi? Silahkan. Termasuk untuk wali kelas ya? Oh iya, sama wali kelas juga.
Nanti kalian akan dapat wali kelas ya. Nanti kalian punya grup lagi, dipisah lagi grupnya, tapi itu khusus untuk wali kelas. Jadi apapun yang akan kalian tanyakan mengenai pembelajaran, jadwal dan sebagainya, kalian bisa curhat ke wali kelas kalian masing-masing. Nanti akan di ini ya, di data dulu siapa saja siswanya, nanti baru dibagi ke wali kelasnya. Ya Pak, siap. Silahkan, ada lagi? Cukup? Silakan Bu Fitri, lanjut. Baik, terima kasih Pak Anwar. Mohon maaf ya tadi terpental. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, berarti di sini udah tidak ada lagi yang terkendala tidak memiliki IDN ya. IDN itu fungsinya hanya sebagai notifikasi atau sebagai pengaman saja sih di keuangan. Jadi kalian tidak akan misalnya, aduh saya berapa ya yang udah masuk ke sekolah, ataupun saya sudah bayar berapa dan sisanya berapa, jadi nggak akan hilang. Kalau misalnya pakai kwitansi manual kayak zaman dulu kan, jadi biasanya ada kwitansi hilang dan lain sebagainya. Untuk bagian admin keuangan juga nanti saya share, dan memang sudah ada di grup kalian sih, jadi nanti setiap ada transaksi juga bisa langsung chat ke mereka kayak gitu ya. Untuk guru-gurunya, untuk pembelajarannya, untuk selama ini sih saya ke grup kelas 2 itu hanya ada beberapa tutor ya, beberapa guru. Nah, untuk di bulan Mei semua guru-guru akan kami lengkapi dan akan masuk semua ke grup. Jadi nanti kalian kalau ada yang mau bertanya tentang pelajaran, tentang tugas-tugas, itu bisa langsung ke guru masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya tentang materi, tidak usah bertanya ke bagian admin keuangan atau tidak usah lagi bertanya ke saya. Nah, itu bisa bertanya langsung nanti ke guru-guru yang bersangkutan yang memberikan informasi atau pembelajaran di saat itu. Misalnya tentang matematika nih, saya nggak paham pembelajaran yang tadi. Kalau tidak paham tentang pembelajaran yang disampaikan, itu nanti bisa ngechat ke guru yang bersangkutan. Atau misalnya di saat kalian sedang live streaming, itu kalian nanti bisa bertanya, ini gimana sih cara pemecahan soalnya dan lain sebagainya. Nah, untuk siswa yang di Bandung, saya harapkan minimal 2 kali dalam 1 minggu itu hadir tatap muka di sekolah, biar lebih paham untuk materi dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Seperti itu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya. Apa bakal dibagi tuh ya Bu, apa paket yang A, B, C gitu? Apa gimana? Dibagi-bagi gimana kan? Maksudnya kita, maksudnya yang buat paket A ini sendiri, paket B sendiri, paket C sendiri. Iya. Gitu. Kalau untuk grup di bulan Juli nanti memang ada pembagian, jadi akan dibedakan biar nantinya kalian juga nggak pusing, karena kan nanti banyak banget ya, kita perangkatan itu 350 sampai 400 orang. Nanti kalau kalian disatukan ABC itu kan pusing nih, itu teman saya yang mana nih yang satu kelompok pakai C, makanya nanti akan dipisahkan antara paket C dengan paket A dan B. Kalau paket A dan B itu materinya hampir sama, jadi paket A sama paket B ada kemungkinan tidak akan dipisah kalau paket A dan paket B. Tapi kalau untuk paket C itu pasti akan saya pisah, karena paket C pun ada 2 program, ada yang IPA ada yang IPS. Kalau untuk sekarang sih saya belum bertanya kan, apakah mau masuk ke IPA atau ke IPS. Bedanya gitu, kalau misalnya yang siswa pakai C yang mau masuk ke IPA, itu konsentrasinya kalau kalian mau masuk ke keperawatan, mau masuk teknik seperti itu, atau mau masuk jurusan matematika. Nah, itu kalian berarti nanti kelas 3-nya saya tawari untuk masuk, atau kalian mengajukan diri kalau saya mau masuk kelas 3 IPA. Tapi di bulan Juli ya. Kalau misalnya ternyata, oh saya hanya cuma untuk bekerja kok, atau misalnya saya mau kuliahnya jurusan ekonomi atau akuntansi, nah berarti nanti kami sarankan untuk masuk ke IPS seperti itu. Tapi kalau untuk grupnya, saya pastikan kalau untuk grup paket C mah hanya satu grup untuk IPA dan IPS, terpisah dari paket A dan paket B. Seperti itu. Tapi kalau paket A itu ada perbedaan nggak sama paket B? Maksudnya tahun pembelajarannya itu kalau paket A berapa tahun, paket B berapa tahun, itu ada nggak? Kalau paket A dan paket B ataupun paket C nggak ada perbedaan berapa tahunnya. Oh, sama ya?
ijazah terakhirnya sudah sudah berhak untuk lulus di tahun 2024 di tahun depan kayak gitu. Kita filter dari awal sih biasanya. Filter dari awal dalam artian nanti tim kita yang di lapangan, tim marketingnya lulusan tahun berapa Kak? Misalnya lulusan tahun 2019 berarti nanti sudah bisa ditempatkan di pas akhir kayak gitu untuk verifikasi awal itu kita lakukan seperti itu. Jadi fungsinya atau berapa tahunnya pasti sama. Di tahun depan sudah mulai ujiannya. Ya, tambahan saja Bu dari saya. Boleh. Misalkan ada yang siswa paketan nih lulusan 2024, terus yang bersangkutan itu mau lanjut di paket B, itu nanti ijazahnya bisa didapatkan di tahun 2027 ya untuk B-nya. Nah, untuk nanti misalkan lanjut lagi dari 2027 itu mau lanjut ke C, itu ijazahnya nanti bisa lanjut daftar kembali di 2029 untuk kelulusan 2030. Jadi setiap kelulusan itu minimal 3 tahun ya. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini kebetulan ada siswa yang kelas awal nih Pak Yadi kayak Jihad kayak gitu, itu siswa atau alumni kita yang di tahun 2022 ya Kak. Nah, Jihad itu jadi untuk menempuh dia pakai C-nya itu berarti harus melaksanakan pembelajaran 3 tahun. Betul, Jihad? Ya, Bu. Jihad, angkatan 2022 ya? Angkatan 2022 ya? Angkatan 2022. Paket B kan 2022-nya ya? Betul. Nah, untuk ke paket C-nya berarti Jihad menempuh 3 tahun ya? Kayak gitu. Nah, ini Jihad. Nah, ini kalau ini contoh aja ya, ini siswa saya namanya Jihad. Jihad itu angkatan 2022. Dia untuk melanjutkan ke paket C itu tidak instan, dalam artian 1 tahun langsung ujian nasional lagi atau langsung ujian asesmen lagi. Tapi kalau ujian asesmennya di tahun kemarin 22, berarti Jihad itu harus melaksanakan ujian di tahun 2025. Namun selama pembelajaran dari kelas 1 itu sama kita dikasih kegiatan-kegiatan seperti kursus-kursus. Nah, Jihad ini ikut kursus desain grafis di sekolah kita, kemudian dimagangkan di Honda ya, dan sudah punya penghasilan sendiri. Betul. Kayak gitu. Jadi keuntungannya itu jika kalian masuk ke sekolah dalam artian pembelajaran langsung tatap muka di sekolah tuh banyak banget kursus atau kegiatan-kegiatan yang bisa kalian lakukan. Ada pemagangan, penyaluran pemagangan ya, pemagangan di perusahaan Honda, kemudian kalian bisa ikut pembelajaran desain grafis, bisa juga ikut pembelajaran aplikasi perkantoran kayak gitu. Jadi banyak manfaatnya kalau kalian dari Kota Bandung bergabung langsung tatap muka di sekolah kayak gitu. Kalau untuk yang luar kota tidak bisa melaksanakan secara online tuh kursus-kursusnya kan, pemagangan juga nggak mungkin secara online. Jadi saya harapkan untuk yang di Bandung bisa memanfaatkan, kalau kalian sekolah di Akti, kalian harus punya nilai plus tuh kayak gitu. Paling tidak kalian harus ikut kursus. Kursusnya juga gratis, kursus desain grafisnya gratis, aplikasi perkantorannya juga gratis. Bahkan kalau misalnya kalian sudah magang ya berarti dapat uang magang, dapat uang bulanan gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk wilayah Bandung Timur wilayah Indonesia bagian timur itu sudah malam ya atau sudah sahur belum ya? Yang dari Sumatera apakah ada lagi? Sumatera. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya anggap selesai dan kalian anggap paham dengan sistematika yang nanti akan kalian lakukan sampai kelas akhir ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalau sudah paham berarti kita tinggal menjalankan start dari bulan Mei seperti itu. Cukup sekian aja ya, berarti ya sudah selesai ya. Cukup sekian saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mes grup ya. Bubar. Ayo pulang, marilah pulang. Sahur. Marilah. Belum, baru jam